Hai, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dan info bisnis Puan. Puan masih di Jogja City Mall, Yogyakarta. Ada satu stand yang menarik hati Puan, teman-teman. Stand Provinsi Kalimantan Timur. Di stand ini penuh dengan pisang-pisang gede, teman-teman. Bolehlah kita sebut pisang sultan saking gedenya. Namanya sih pisang kepok grecek, teman-teman. Puan jadi penasaran, teman-teman. Dibawa jauh-jauh dari Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, pasti pisang ini sangat istimewa. Dan pasti nilai bisnisnya gede. Yuk kita tanya-tanya yuk, peluang bisnis apa yang kira-kira kita bisa peroleh dari pisang grecek ini. Kita langsung tanya aja ya teman-teman ya ke Pak Insinyur Eri Eriadi ini. Beliau adalah Kepala Bidang Produksi Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur. Pak, ini apa sih keistimewaannya pisang kepok grecek ini, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Jadi keistimewaan dari pisang kepok grecek itu memang sudah terseleksi gitu loh. Untuk mendapatkan keunggulan tadi itu melalui proses. Kemarin itu kita melalui kontes. Gitu. Dari semua kabupaten kota itu masing-masing kan punya andalan ya, andalan pisang-pisang kepoknya hampir ya mungkin sama pisang kepok juga. Cuma pada saat di kontes, ternyata hasil seleksinya itu muncullah pisang dari Kutai Timur. Nah, dalam prosesnya karena itu sudah gol ya, artinya sudah dijadikan pemenang untuk unggulannya Kaltim. Itu lalu kita menindaklanjuti untuk pendaftaran di Kementerian Pertanian. Nah, tahun 2014 itu kita mengajukan usulan dan baru dilepas ya, pelepasan paritas itu pada tahun 2015. Jadi memang ada proses gitu loh. Dan itu setelah memang keluar referensi nya, maka namanya muncul pisang grecek, ambil dari bahasa Kutai. Nah, karena kebetulan dominan petani yang pada saat itu yang banyak mengembangkan itu Kutai Kartanegara. Bahasanya bahasa Kutai gitu. Itu artinya apa? Cantik, manis gitu. Pemberian nama itu sesuai dengan terkait dengan cita rasa yang memang dimiliki oleh pisang kepok itu sendiri gitu loh. Sampai saat sekarang itu tidak ada yang komplain dengan pisang kepok itu sendiri gitu loh. Nah, di samping bentuknya bagus, rasanya manis, kemudian disimpan tahan lama, kemudian tumbuhnya tidak terlalu repot ya, artinya di dataran rendah pun dia memang sangat adaptif gitu, bisa menyesuaikan. Digemari oleh baik itu para pedagang lokal, regional maupun misalnya luar negeri gitu, sampai kita bisa ekspor. Berapa kemampuan pengadaan pisang ini, Pak, jika nanti ada permintaan yang besar? Permintaan yang besar itu memang fluktuatif ya. Ada lokalan Bu ya. Lokalan itu misalnya dari Kabupaten Kutai Timur itu memenuhi kabupaten kota yang lainnya, misalnya Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur itu sendiri. Itu kadang-kadang sehari itu 2 truk kan ya Pak Anu ya. Sehari 2 truk gitu kan. Nah, satu truk itu berapa ton? 3.400 sisir. Berapa? 3.400 sisir. Nah, jadi itu yang masih lokalan. Beluman lagi yang antar pulau. Antar pulau itu dari Banjarmasin, kemudian dari Surabaya, kemudian Bali. Nah, itu tonasenya lebih banyak lagi Bu per bulannya itu. Yang ini produk-produk yang dibuat dari pisang kepok grecek Kalimantan Timur. Kita akan mengobrol dengan Bapak Priyanto, Ketua Asosiasi UMKM Kutai Timur. Beliau adalah petani dan pelaku usaha pisang grecek ini. Nanti kalau teman-teman tertarik mau berbisnis, bisa langsung berhubungan dengan Bapak Priyanto ini. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Iya, ini mau tanya-tanya nih, Pak. Ini produk pisang kepok grecek ini udah dibikin apa aja sih, Pak? Boleh Bapak lihatin satu-satu, Pak? Ya,
Nah, contoh seperti ini keripik pisang. Dan kemudian seperti ini pisang serut. Dan kemudian pisang sale. Nah, ya, ini pisang sale. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa menjadi produk. Berapa variannya Pak yang sudah dijadikan produk kuliner? 7. 7. Yang paling laris yang mana Pak? Keripik pisang ini. Yang Ya. sudah diekspor, tadi saya dengar udah diekspor kemana aja Pak? Ya, kalau untuk penjualan ini sudah sampai Taiwan kemarin, diekspor ke Taiwan. Berapa banyak Pak? Sebanyak 1 ton Wow. dengan nominal 115 juta. Setahun kapan ini Pak? Baru berjalan 20 hari yang lalu. Kalau untuk pisang mentahnya ini sendiri Pak, sudah diekspor kemana Pak? Sudah diekspor ke Malaysia, Kuala Lumpur. Dalam bentuk mentahannya? Ya, Itu betul. mereka olah jadi apa Pak? Kalau di Malaysia menjadi tepung pisang Mereka gunakan apa tepung pisang itu Pak? untuk makanan bayi. Di Indonesia sudah ada yang memanfaatkan ini Pak? Kalau di Indonesia belum ada, makanya kita membuka peluang teman-teman investasi di Kalimantan Timur untuk berinvestasi di pisang. Dan kemudian kami hubungi ke Sari Husada bahwa mereka siap untuk mensupport kami dalam hal pembuatan tepung pisang. Kalau ada teman-teman dari seluruh Indonesia yang mau minta kirim pisang ini Pak ya, ini resiko pengirimannya gimana Pak? Tahan berapa lama pisang ini di perjalanan? Pisang ini tahan sampai 15 sampai 20 hari. Dikirim dalam keadaan mentah? Mentah, betul. Berapa persen tadi Pak? Dengan tingkat ketuaan 70%. 70%. Iya. Kalaupun ke luar negeri seperti itu Pak? Sama, Sama. Jadi tidak kita khawatirkan busuk. tidak. Pengirimannya biasanya pakai apa Pak? Kalau ke luar negeri pakai kontainer yang ada freshernya. Dan kemudian kalau untuk tingkat nasional atau regional itu pakai puso. Kalau yang untuk tingkat lokal ini Pak ya, itu biasanya orang pesan itu untuk jualan lagi pisang goreng kepok kipas itu atau untuk apa Pak ya? Ya betul, kalau untuk di lokal kita nyupportnya ke pasar dan mereka jual eceran lagi untuk jual pisang goreng, molen, kolak, dan berbagai olahan. Itu sekilonya berapa Pak? Boleh tahu? Kalau di Kaltim bukan per kiloan ya, kalau untuk di eceran itu persisir. Dalam persisir itu 15.000, itu kalau eceran. 15.000? Betul, itu kalau eceran. Ya. Murah banget ya. Iya. Kalau udah jadi pisang kepoknya sendiri, katakanlah di Jakarta ini mahal ya Pak ya? Terus terang aja kalau sampai di Jakarta dengan harga grosir itu 17.000 sampai di Jakarta. Berapa minimal ordernya Pak? Kalau dihitung tonase 7 ton kita kirim. Bisa Ya. dijelaskan Pak kelebihan dari pisang kepok grecek ini secara rinci? Ya. Kelebihan pisang kepok grecek ini dia lebih montok tampilannya. Kemudian teksturnya dia dagingnya itu kuning. Rasanya manis legit. Dan kemudian lebih tahan lama dia. Punya pesaing untuk pisang sejenis Pak di luar atau di dalam sini Pak? Selama ini tidak ada. Oh jadi benar-benar varietas unggulan sekali Pak ya? Betul Oh, sekali. jadi betul sangat terbuka peluang Untuk bisnis iya. buat teman-teman yang mau memasarkan ini di daerah mana juga. Pak, Betul. ya? Oke. Seandainya teman-teman nih mau langsung pesan-pesan bisa langsung ke Bapak Pak ya? Boleh, bisa. Ya. Nah teman-teman, kalau kira-kira minimal ordernya terlalu gede, bisa sharing-sharing aja sama teman-teman lainnya di daerah masing-masing. Selain bisa kita jual dalam bentuk pisang goreng kipas, pisang grecek Kalimantan Timur ini juga bisa kita olah menjadi berbagai produk camilan teman-teman. Atau tertarik mau bikin jadi tepung, wah itu juga peluang bisnis yang besar. Waktu Puan pulang ke Bandung, Puan bawa pisang grecek ini teman-teman, hasil menang dari kuis. Tapi Puan nggak bisa ngebentuknya jadi kipas, jadi digoreng tradisional gini aja teman-teman. Dan rasanya benar-benar manis banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bisa mengolahnya, wah pasti value editnya, nilai tambahnya pasti lebih gede teman-teman. Yang tertarik mau bisnis pisang grecek Kaltim ini, hubungan langsung aja ya nih teman-teman sama Pak Priyanto ini. Puan simpan nomor kontaknya di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih ya teman-teman ya, sudah selalu setia mengikuti channel Info Bisnis Puan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.